Hai 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 para pencinta film di seluruh dunia, gimana kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Pendi dan kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film dari negara Korea yang menceritakan tentang seorang gadis yang imut dan tentunya sangat cantik yang menjadi kurir pengantar paket khusus. Akan tetapi yang dikirim si gadis ini bukanlah sebuah barang, melainkan mengantarkan orang-orang yang bermasalah ke suatu tempat untuk melarikan diri. Penasaran dengan isi ceritanya? Siapkan cemilan, minumannya, dan tanpa kebanyakan cincong ngebacot di awal, ini dia Special Delivery 2022. Let's go! Awal kisah kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis idaman para jomblo dan karena lidah saya kesleo kita panggil saja Eunha yang sedang mengantri di kantor polisi untuk mengambil sebuah lelangan mobil rongsokan untuk dibawa ke tempat dia bekerja. Eunha sendiri diketahui bekerja di sebuah pabrik daur ulang mobil bekas milik abah setengah aki-aki bernama Mr. Baek. Dan ternyata bukan hanya pabrik, Mr. Baek ini juga membuka jasa ojek online dengan tarif yang cukup mahal. Ya kalau dirupiahin nggak kehitung nolnya, kecuali nolnya gelinding. Sesampainya di pabrik, Eunha pun bertemu dengan rekan kerjanya bernama Asip yang merupakan salah satu mekanik di sana. Setelah itu, Eunha pun bertemu dengan Mr. Baek yang mana Mr. Baek pun langsung memberikan sebuah alamat sekaligus memberitahu Eunha bahwa mereka baru saja mendapatkan orderan dari seorang klien untuk diantarkan ke suatu tempat. Singkat cerita, malam pun tiba, terlihat dua orang pria keluar dari sebuah hotel untuk menuju mobil yang dikendarai Eunha. Dan ketika mereka akan masuk ke dalam mobil, salah satu pria pun langsung marah-marah kepada rekannya karena yang menyetir adalah seorang wanita. Namun karena tidak punya waktu dan tidak punya pilihan lain, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam mobil. Dan tiba-tiba ya, Eunha pun langsung menunjukkan skillnya yang mana kita pun akan dibuat kaget kagum ketika melihat Eunha ini mampu mengelabui lawan-lawannya sembari minum teh jus. Lah coba itu. Bukan hanya itu saja, karena Eunha ini anak didik Dominic dan Brian, dia pun mampu menyalip sebuah kereta api sekaligus mengantarkan kliennya lebih cepat sampai ke tujuan. Setelah misi selesai, si klien pun langsung memberikan bayaran kepada Eunha dan sebelum pergi, si klien pun menawari Eunha untuk bekerja kepadanya, namun Eunha langsung menolaknya. Di sisi lain, tepatnya di sebuah apartemen, terlihat seorang pria mantan pemain bisbol bernama Kim Dong-sik bersama dengan putranya yang bernama Suwon, yang mana Kim Dong-sik sendiri sedang mencari sesuatu benda di plafon apartemennya dan ketika benda yang dicari sudah ketemu, tiba-tiba saja putranya berteriak dan memberitahu kalau Kim Do-sik masuk TV. Namun bukannya jadi artis, malah Kim Do-sik ini ternyata sudah menjadi buronan polisi karena mengelola situs judi online yang melibatkan para pejabat. Mengetahui kalau dirinya sudah menjadi buronan, si Kim Do-sik ini berencana untuk melarikan diri ke Cina. Setelah itu, Kim Do-sik ini mendatangi seseorang pria bernama Gibang yang membuat paspor palsu sekaligus menyediakan kapal untuk melarikan diri ke Cina. Tidak hanya itu saja, si Gibang ini menawari Kim Do-sik untuk menyewa kurir khusus untuk mengantarkannya ke pelabuhan Pyongyang agar dia tidak tertangkap saat di perjalanan menuju pelabuhan. Di tempat lain, seorang bos gangster bernama Yong Pil terlihat sedang marah-marah karena mengetahui berita tentang Kim Do-sik, yang mana dia pun langsung menemui rekan Kim Dong-sik.
Akan tetapi setelah anak buahnya mengambil uang dan memeriksa berangkas di sana, ternyata kunci keamanan bank yang berisi uang 30 miliar won hasil perjudian tidak ditemukan. Dan Yong Pil pun menyadari kalau kunci keamanan tersebut sudah dibawa Kim Do-sik. Di perjalanan, Yong Pil pun langsung menelpon Kim Do-sik dan mengancam agar dia mengembalikan kunci keamanan tersebut. Keesokan harinya, terlihat Eun-ha dan Asip sedang asik berbincang dan tak lama kemudian si Mr. Baek pun memberi tugas kepada Eun-ha untuk mengantarkan seseorang ke pelabuhan Pyongyang. Eun-ha sendiri pun langsung menolak pekerjaan tersebut karena dia mengetahui kalau misi tersebut dari Gibang yang selalu membodohi mereka dengan bisnis kotornya. Namun ketika Mr. Baek menjanjikan misi tersebut dibagi 50-50, Eun-ha pun langsung menjawab, "Oke lah kalau begitu." 나머지는 현지 조달하고 의뢰인 사진이고 동승자를 한 명. Singkat cerita, malam pun tiba, terlihat Kim Dong-sik bersama anaknya sedang makan malam di tempat persembunyiannya. Tak lama kemudian, dia pun mendengar suara mobil menuju ke tempatnya dan mengira kalau itu adalah jemputannya. Namun setelah mobilnya mendekat, ternyata yang datang adalah Yong Pil bersama kacung kampretnya. Kim Do-sik pun kocar-kacir kembali ke tempat persembunyiannya, yang mana dia pun langsung memberikan kunci keamanan bank tersebut kepada anaknya. Sementara itu, di sisi lain terlihat Eun-ha sudah datang ke tempat penjemputan yang sudah disepakati. Kembali ke Kim Do-sik yang meminta anaknya untuk pergi duluan dan mencari mobil yang plat nomor beserta lokasi penjemputannya sudah diberikan Eun-ha lewat sebuah pesan. Dan sebelum anaknya pergi, si Kim Do-sik pun menukar handphonenya dengan smartwatch milik anaknya. Setelah anaknya pergi, si Kim Do-sik pun keluar sekaligus berlaga sok jagoan melawan Yong Pil dan... Tak lama kemudian, anak buahnya Yong Pil pun menemukan paspor milik Kim Do-sik dengan anaknya, yang mana Yong Pil pun langsung mengerahkan anak buahnya untuk mencari anak Kim Do-sik karena dia curiga kalau kunci keamanan bank tersebut sudah dibawa Suwon, anaknya Kim Do-sik. Di sisi lain, Eun-ha yang sedang menunggu melihat Suwon yang sedang dikejar anak buahnya Yong Pil, yang mana Suwon pun langsung mendatangi Eun-ha dan meminta Eun-ha untuk membukakan pintu mobil. Awalnya si Eun-ha menolak karena si klien tidak sesuai dengan foto yang diberikan oleh Mr. Baek. Namun ketika Suwon menyebutkan plat nomor mobil yang dikendarai Eun-ha, dia pun langsung membuka pintu dan... Kembali ke Kim Do-sik yang khawatir dengan anaknya, dia pun langsung menghajar salah satu anak buahnya Yong Pil. Sementara itu, Yong Pil sendiri sudah berhadapan dengan Eun-ha dan ketika mobil akan adu banteng, tiba-tiba... Ya, Kim Do-sik pun mengorbankan dirinya, yang mana Eun-ha pun langsung ngacir seketika itu juga. Di lain sisi, Yong Pil pun yakin kalau kunci keamanan bank tersebut dibawa Suwon, yang mana dia pun langsung menghubungi anak buah terbaiknya untuk mencari keberadaan Eun-ha dan Suwon. Kembali ke Eun-ha dan Suwon, yang mana Eun-ha pun langsung meninggalkan Suwon begitu saja. Namun karena Suwon tidak memiliki siapa-siapa lagi, dia pun langsung mengikuti Eun-ha. Dan ketika sudah bertemu, si Suwon pun memohon kepada Eun-ha untuk tetap bersamanya dan melindunginya. Eun-ha sendiri pun menolaknya, akan tetapi si Suwon pun terus memohon kepadanya, sampai-sampai si Suwon ini bersedia memberikan semua uang yang dibawanya, asalkan Eun-ha mau menemaninya sampai ayahnya menghubunginya. Kemudian karena merasa bingung, Eun-ha pun langsung menghubungi Mr. Baek, yang mana dia pun langsung memberitahu kalau misinya kali ini berantakan, dan hanya membawa bocah kecil yang tidak memiliki siapa-siapa lagi. Setelah itu berkat saran dari Mr. Baek, si Suwon pun langsung dibawa Eun-ha dan dititipkan kepada temannya. Namun di perjalanan, Eun-ha pun terlihat galau, tetapi bukan mikirin pacar yang meninggalkannya, melainkan mikirin si Suwon yang tidak memiliki keluarga. Ditambah lagi ketika Eun-ha membuka tasnya dan melihat uang yang cukup banyak, Eun-ha pun yakin kalau ayahnya si Suwon terlibat kasus yang cukup besar.
dan dia pun berpikir untuk melindungi si Suwon dan membawanya kembali bersamanya. Eunha sendiri pun terus mencari si Suwon yang secara kebetulan temannya pun belum jauh, dan si Eunha pun mendapati si Suwon yang sedang kesakitan di sebuah toilet karena terjatuh saat berusaha kabur dari jendela toilet tersebut. Di sisi lain terlihat Yongpil berada di sebuah kantor polisi, dan ternyata selain sebagai bos gangster, Yongpil ini adalah seorang kapten polisi, yang mana dia pun langsung membuat laporan palsu berdasarkan rekaman CCTV dengan menuduh Eunha telah membunuh Kim Do-sik sekaligus menculik anaknya. Dan setelah itu Yongpil pun langsung memerintahkan anggotanya untuk memeriksa TKP. Scene berpindah kepada Eunha bersama si Suwon di sebuah hotel, yang mana ketika sudah di dalam kamar, Eunha pun langsung menghubungkan telepon kamarnya ke kamar yang lain untuk berjaga-jaga apabila ada kejadian yang tak diinginkan. Dan setelah itu karena si Suwon lapar, Eunha pun langsung pamit untuk mencari makanan di swalayan terdekat. Di sisi lain, tepatnya di markas Gibang, dia pun kedatangan tamu yang tak diundang, pulang pun tak diantar, dan tiba-tiba ya, mereka pun langsung dihajar habis-habisan oleh anak buahnya Yongpil, yang mana Yongpil sendiri langsung menginterogasi si Gibang ini, dan Gibang pun mengakui kalau dia hanya membuat paspor palsu sekaligus memesankan kapal saja. Dan untuk pengiriman khusus tersebut, dia pun hanya memiliki informasi sedikit bahwa mereka sangatlah profesional yang sangatlah sulit untuk dilacak karena mereka selalu berganti mobil dan plat nomor kendaraan. Kemudian atas informasi yang diberikan Gibang, Yongpil pun langsung menghubungi anggotanya dan menyelidiki kasus pencurian mobil dan mencocokkan tersangkanya. Kembali ke Eunha yang habis berbelanja, dan ketika di basement swalayan tersebut, Eunha pun langsung mencuri sebuah mobil. Namun sayangnya atas aksi pencurian mobil tersebut langsung diketahui oleh Yongpil yang langsung memerintahkan anggotanya untuk mengawasi dan menangkap Eunha. Sementara itu, si Suwon yang sedang menonton berita Upin Ipin di TV, dia pun mengetahui kalau ayahnya sudah tewas, dan di waktu yang bersamaan anggota polisi pun datang ke hotel tempat Eunha menginap, yang mana mereka pun langsung memeriksa kamar yang disewa oleh Eunha. Dan karena mendengar si Suwon yang terus menangis karena ayahnya sudah tewas, para polisi pun langsung membuka kamar tersebut. Dan iya, Eunha pun mengetahui kalau para polisi sudah datang. Dia pun keluar dari kamar lain dan langsung menyamar menjadi pelayan hotel. Akan tetapi penyamaran Eunha tersebut langsung diketahui oleh Yongpil, dan ketika di dalam lift, Yongpil pun memberitahu Eunha kalau dia bersedia membayar jasa Eunha asalkan Eunha bersedia menyerahkan si Suwon kepadanya. Dan si Yongpil pun langsung menodongkan senjata kepada Eunha, namun si Suwon yang sudah ngompol langsung menggigit kakinya Yongpil, dan tiba-tiba 금방 데려갈게. 꼬맹아, 아저씨가 singkat cerita, ketika mereka sudah berhasil kabur, si Suwon pun memberikan kunci keamanan bank kepada Eunha, yang mana si Suwon pun memberitahu Eunha kalau mereka mencari kunci keamanan tersebut. Kemudian tanpa banyak komentar dan basa-basi, Eunha pun bergegas mencuri mobil lain. Di sisi lain, tepatnya di kantor polisi, mereka pun akhirnya mendapatkan identitas dari Eunha yang berasal dari Korea Utara. Namun di sini mereka tidak menemukan satupun catatan kriminal miliknya. Dalam artian si Eunha ini setiap melakukan aksinya selalu berjalan mulus tanpa mendapatkan hambatan sedikit pun. Di saat Yongpil bersama anggotanya sedang membicarakan tentang Eunha, tanpa diduga datanglah dua orang dari Badan Intelijen Nasional atau BIN, yang diantaranya adalah seorang agen yang bernama Han. Yang mana agen Han pun meminta Yongpil untuk bekerja sama dengan mereka untuk menangani kasus Eunha karena dia mengetahui latar belakang dari Eunha ini. Namun di balik itu, ternyata agen Han tidak mempercayai sama sekali laporan dari polisi yang menuduh Eunha telah membunuh dan melakukan penculikan seorang anak kecil.
Sementara itu, NH sendiri berhenti di pinggir jalan dan terlihat sedang menelpon Asif untuk tidak lupa memberi makan kucingnya yang bernama Podon. Tak lama kemudian, si Suwon pun keluar dari mobil dan meminta NH untuk mengantarkannya kepada ibunya. Namun yang jadi masalah, si Suwon ini tidak pernah sama sekali bertemu dengan ibunya. Yang mana si Suwon pun bercerita kepada NH kalau dia pernah mencoba menelpon semua nomor wanita yang ada di ponsel ayahnya. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengakuinya. Namun ada seseorang yang diam saja sembari menangis di telepon. Sementara itu di kantor polisi, mereka pun akhirnya berhasil melacak keberadaan NH lewat sinyal ponsel yang pernah digunakan NH. Dan tanpa banyak basa-basi, si Yongpil pun keluar dan menelpon sekaligus memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi NH sebelum polisi datang. Kembali ke NH yang mendatangi sebuah klub malam dan ketika sudah di parkiran, NH pun meminta si Suwon untuk menunggu di mobil saja karena dia akan menemui seorang wanita yang diduga ibunya si Suwon. Namun ketika sudah bertemu, ternyata wanita tersebut adalah seorang cabe-cabean dan ketika sudah berbincang panjang, NH pun menyimpulkan bahwa dia memang ibunya si Suwon, akan tetapi dia tidak mengakuinya. Di saat sampai di parkiran, NH pun langsung panik ketika tidak mendapati si Suwon di dalam mobil. Namun tiba-tiba saja si Suwon memeluk dari belakang dan langsung menanyakan ibunya. Akan tetapi NH pun memberitahu kalau dia bukanlah ibunya, yang mana karena si Suwon merasa dibohongi NH, dia pun mencoba untuk menelponnya. Namun NH pun dengan sigap mengambil ponsel sekaligus merusaknya dan seketika itu juga terjadi keributan kecil di antara mereka berdua dan tiba-tiba 챙겨. iya, anak buahnya Yongpil pun langsung menghajar NH dan langsung membawa si Suwon menggunakan sebuah mobil. Namun karena NH 5 tahun belajar pencak silat, dia pun berhasil menusukkan sebuah obeng kepada anak buahnya Yongpil. Kemudian setelah berhasil kabur, NH pun berinisiatif untuk membakar jaketnya yang mengakibatkan sensor kebakaran di parkiran tersebut mengeluarkan air dan langsung membuat mobil yang membawa si Suwon tergelincir. NH pun langsung menghajar si pengemudi dan langsung mengambil alih mobil tersebut dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Namun karena NH memiliki skill mengemudi yang sangat baik, dia pun dapat mengecoh anak buahnya Yongpil dan tiba-tiba setelah itu NH yang sudah keluar gedung parkiran, dia pun tampak kesakitan akibat luka parah yang dideritanya yang langsung membuat dia tak sadarkan diri seketika itu juga. Sembari mewek, si Suwon pun meminta bantuan kepada pengendara yang lewat. Namun sayangnya tidak ada satupun yang mempedulikannya. Akan tetapi ketika si Suwon nekat ke tengah jalan, dia pun berhasil menghentikan sebuah mobil. Pengendara mobil tersebut adalah seorang wanita parubaya yang bersedia membantu mereka setelah si Suwon berjanji akan memberikan uang yang cukup banyak. Emang begitu kalau cewek ngeliat duit mah hejo mata. Keesokan harinya, Ejen Han pun menghubungi Yongpil dan memberitahu sebuah fakta yang sangat mencengangkan, yang mana dari keterangan saksi-saksi bahwa si Suwon rela meminta bantuan ke tengah jalan untuk membawa NH ke rumah sakit. Berbanding terbalik atas tuduhan polisi bahwa NH adalah seorang pembunuh dan penculik anak kecil. Kemudian merasa kejahatannya sudah tercium bin, Yongpil pun berusaha menghilang jejak dengan membunuh anak buahnya sendiri di rumah sakit. Sementara itu, Ejen Han yang merasa kasus ini janggal, dia pun langsung memerintahkan bawahannya untuk mencari barang bukti di tempat Kim Do-sik dibunuh. Di sisi lain, terlihat NH yang baru tersadar, dia pun mendapati si Suwon tidur di pangkuannya dan ternyata mereka berdua berada di sebuah mobil milik wanita yang menolong mereka semalam. Kemudian NH pun menghubungi Mr. Baek dan meminta Mr. Baek memperbolehkan si Suwon tinggal di pabriknya. Akan tetapi karena alasan keamanan, Mr. Baek sendiri berencana memindahkan si Suwon ke tempat yang lebih aman. Dan dia pun langsung meminta foto Suwon kepada NH untuk membuat sebuah paspor palsu.
Di perjalanan, mereka berdua pun mulai menunjukkan keakraban dan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka berdua pun akhirnya sampai di pabrik Mr. Beck yang langsung disambut asip dan tentunya Mr. Beck sendiri. Yang mana Mr. Beck pun berencana untuk menitipkan si Suwon kepada orang tuanya Asip di Pakistan. Kemudian sambil memberikan kunci keamanan bank, si Eunha pun merasa tidak tega berpisah dengan si Suwon yang senasib dengannya yang tidak memiliki orang tua. Di tempat lain, Yongpil pun berhasil melacak keberadaan Eunha yang tidak lain di pabrik milik Mr. Beck, yang mana dia pun langsung mengumpulkan anak buahnya untuk mencari sekaligus menangkap Eunha dan si Suwon. Di sisi lain, para polisi dan Bin pun menemukan barang bukti smartwatch milik si Suwon dan ternyata benda tersebut merekam percakapan terakhir antara Yongpil dan Kim Duk-sik. Yang mana Agen Han pun tak menyangka kalau Yongpil adalah pembunuh Kim Duk-sik yang sebenarnya. Di saat malam harinya, ketika Mr. Beck sedang membuat paspor milik si Suwon dan si Eunha sendiri sedang memberikan uang kepada seseorang untuk menjaga si Suwon di perjalanan. Dan tiba-tiba ya, Mr. Beck pun langsung dihajar habis-habisan oleh anak buahnya Yongpil dan ketika ada kesempatan dia pun langsung menekan tombol mikrofon yang mengarah ke ruangan Asip. Kemudian setelah mendapatkan sinyal bahaya, Asip pun langsung menyembunyikan si Suwon di bagasi mobil. Mr. Beck pun terus disiksa dan diinterogasi oleh Yongpil, akan tetapi Mr. Beck pun terus bungkam. Namun ketika Asip tertangkap dan disiksa, si Mr. Beck pun pura-pura menunjukkan sebuah berangkas yang terdapat benda yang Yongpil cari, yaitu kunci keamanan bank. Namun ketika Mr. Beck sudah membuka berangkasnya, tiba-tiba ya, Mr. Beck pun langsung menembak anak buahnya Yongpil. Namun sayangnya Mr. Beck sendiri harus tewas di tangannya Yongpil. Di waktu yang bersamaan, Eunha yang baru datang, dia pun curiga ketika mendengar suara tembakan di dalam pabrik. Sementara itu, Yongpil yang sudah menemukan kunci keamanan bank tersebut, dia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari si Suwon. Di lain sisi, Agen Han pun mendapatkan kabar bahwa telah terjadi penembakan di sebuah pabrik milik Mr. Beck. Dia pun langsung memerintahkan bawahannya untuk meminta bantuan kepada polisi. Sementara itu, si Suwon yang berada di bagasi mobil, dia pun ditemukan anak buahnya Yongpil dan di waktu yang bersamaan, Eunha yang terlihat mengintip di balik jendela, dia pun kaget sekaligus sedih tak kalah melihat Mr. Beck sudah tewas berlumuran darah. Namun karena ada yang harus diselamatkan, Eunha pun langsung menjalankan aksinya dengan mengeluarkan sebuah obeng dan mematikan sekelar lampu. Dan tiba-tiba ya, Eunha pun langsung menghajar dan menghabisi satu persatu anak buahnya Yongpil dalam kegelapan. Di saat Eunha sedang menjalankan aksinya, si Asip pun langsung menyelamatkan si Suwon dengan memukul anak buahnya Yongpil menggunakan sebuah kunci. Kemudian Eunha pun berhasil lolos dan mengambil sebuah mobil untuk mencari si Suwon. Namun ketika sudah bertemu dan akan kabur, tiba-tiba ya, si Yongpil pun langsung menabrakkan power clip ke mobilnya Eunha yang membuat mobilnya langsung terbalik dan setelah itu Yongpil pun langsung mengambil kembali si Suwon sekaligus menodongkan senjata kepadanya. Namun ketika Yongpil menyinggung kehidupannya dan membuang si Suwon ke laut, Eunha pun langsung menusuk Yongpil dengan menggunakan sebuah obeng tepat di jantungnya dan mereka bertiga pun nyebur ke laut, yang mana Eunha pun mencoba menyelamatkan si Suwon untuk naik ke permukaan. Namun sayangnya Yongpil yang tidak mau mati sendirian, dia pun langsung memborgol kakinya Eunha. Tak lama kemudian, Agen Han pun sampai di TKP, yang mana ketika si Suwon sudah diselamatkan, dia pun meminta Agen Han untuk menyelamatkan si Eunha. Akan tetapi, Agen Han pun tidak bisa berbuat apa-apa dan Eunha pun akhirnya harus tenggelam bersama Yongpil.
Namun ketika Enha dan Yeongpil sudah tenggelam, terlihat sebuah perlengkapan kunci yang digunakan Enha saat mencuri mobil. Beberapa minggu kemudian terlihat Siswon sudah menjalani hidupnya seperti anak-anak pada umumnya, dan saat ini dia sudah tinggal di sebuah panti asuhan yang membuat dia bisa melanjutkan sekolah dan mempunyai banyak teman. Sementara itu, si Asif pun terlihat sudah sembuh dan menjalani aktivitas seperti biasanya di pabrik milik Mr. Baek. Kembali ke Siswon yang sedang keasikan menulis, hingga pada akhirnya dia pun harus ketinggalan bis sekolah, yang mana ketika dia sedang berjalan kaki, dia pun selalu dikuntiti oleh sebuah mobil. Namun ketika dia mengejar dan mendekati mobil, dia pun tidak mendapati siapa-siapa di dalam mobil tersebut. Akan tetapi ketika dia menoleh ke belakang, terlihat seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Enha yang masih hidup. Dan setelah itu, film pun tamat. Dari kisah film ini, kita dapat mengambil sisi positifnya dan menyimpulkan bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Akhir kata, saya dan para kodok yang lagi galau nunggu hujan mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.